Pojok Podcast Koja Wong Kite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Aku Mengyadi. Aku Om Alvin. Ketemu lagi di acara podcast Pojok. Ketawa kan? Begitu udah ketemu. Oke, ketemu lagi di podcast Pojok. Podcast Koja Wong Kite. Nah, Mengyadi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Om Alvin, gimana? Sehat, alhamdulillah. Walaupun kemarin kena musibah dikit, Oh iya, itu. demi pojok kita tetap Kita hadir. tetap. Oke, nah pemirsa, saudara sedulur pojok, apa kabar? Semoga sehat-sehat baik. Oke, pojok, hari ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Kira-kira apa Mengyadi? Apa Om Alvin? Oh iya, masalah apa? Robot tenaga kerja. Oke. Ya, benar sih. Iya, betul sekali. Nah, jadi pemirsa pojok, untuk kamu terutama yang lagi nyari gawean, yang kira-kira, wah cacam. Susah nih ya. Susah nih ya nyari gawean. Dapat gawe itu mudah. Nah, ini kamu harus nonton pojok kali ini karena kita akan kedatangan tamu dari salah satu perusahaan yang di bidang outsourcing. Apa namanya Mang Yadi? Grace Strategi System. Oh, apa bahasa Inggris? Apa bahasa Inggris Mang Yadi? Grace Strategi System. Nah, sekarang kita sudah ada dua bintang tamu spesial. Untuk itu langsung kita beri tepuk tangan untuk dua bintang tamu spesial pojok kali ini. Bro, siapa? Bro Reksi dan Bro Mas Dana. Bukan bro juga. Tadi nggak dipanggil aku gitu. Iya. Oke, Mas Reksi Bro ya, Bro. masih muda dipanggil Bro. Bro Reksi apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Mas Dana apa kabar? Alhamdulillah pangestunya. Wah, tidak ini mukobe Jawa. Iya. Macam-macam. Oke, Mas Dana sama Bro Reksi. Jadi kita ini ada perusahaan baru gitu ya. Namanya Grace Strategi System. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu gitu. Mungkin bisa dari Mas Dana ataupun Bro Reksi. Perkenalan dulu kali ya. Iya, Perkenalan dulu deh sebelum kita bahas Grace Strategi System. Mungkin perkenalan dulu dari Bro Reksi deh. Perkenalan dulu dengan pemirsa pojok. Ya, sama. Sore pemirsa pojok. Sudah pada TV, saya Reksi Donaldi selaku direktur dari PT Grace Strategi System. Jadi tujuan kita untuk membuka perusahaan Grace Strategi System ini, kita tuh pengen membantu masyarakat. Oke. Sekarang kan Gen Z itu ya tahu sendiri kan, Iya. ya, banyak yang kesulitan mencari kerjaan. Dengan adanya PT Grace Strategi System ini, kita tuh mau ke lapangan pekerjaan bukan hanya membantu yang sudah saya itu ada ijazah, background pendidikan yang bagus, bukan. Kita lebih ke skill, jadi skill sama tanggung jawab. Oke, gitu ya. Jadi udah dibuka nih dikit-dikit, Iya. tipis-tipis Ya. sama Bro Reksi gitu ya. Oke, selanjutnya itu ke Mas Dana. Kenalan dulu dong Mas Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dana Kurniawan. Ya, kebetulan saya bergabung di Grace Strategi System. Jadi kebetulan ada ilmu yang ada dari kebetulan perusahaan ini adalah satu-satunya Oke. yang ada di Lubuk Linggau untuk memberikan penyaluran tenaga kerja Oke. kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung sebagai partnership ke kami untuk seperti yang disebutkan pada saudara kami Reksi, yaitu tentang skill. Oke. Kita harapkan ada berbagai kemampuan teman-teman di ini, kita akan menyiapkan tenaga kerja di sini. Daripada repot ke sini kita berikan. Ayo kita sama-sama ini. Kebetulan partnership perusahaan-perusahaan kami baik di segi pemerintah maupun instansi pemerintah maupun swasta. Kita menjadi partnership mereka. Oke. Iya. Menjadi. Jadi apa namanya? Memang di sini niatnya ya, kembali ke niat ya. Kembali ke niat itu sebenarnya membantu masyarakat, terutama warga kota masyarakat Kota Lubuk Linggau, Musirawas, dan juga Utara gitu ya. Betul. Yang mengalami kesulitan mencari pekerjaan gitu. Jadi hadirlah Grace Strategi System gitu. Iya. Oke. Seperti contoh sekarang suatu gedung. Oke. Kadang kan gedung itu membutuhkan pertama segi keamanan. Oke. Iya. Kedua tentang
kebersihan. Ketiga tentang administratif. Keempat tentang bagaimana menyelesaikan gedung itu menjadi lebih kelihatan rapi dan kelihatan sebagai fungsionalnya. Sehingga kami membentuk di situ adalah manajemen building. Nah, jadi kita komplek memberikan itu tenaga kerja dengan membentuk satu yang namanya strategi kami adalah manajemen building. Di situ bisa menjadi segi keamanannya, terus kemudian administrasinya, kemudian cleaning service-nya, sampai bagaimana untuk membersihkan gedung-gedung kaca yang sangat tinggi. Nah, kita mempunyai tenaga. Ayo teman-teman ini. Daripada satu perusahaan itu kan repot harus satu. Nah, kita ini hadir. Nah, jadi perusahaan berpikir bagaimana meningkatkan produktivitas, meningkatkan hasil kerjanya. Nah, kita bantu dengan tenaga-tenaga yang seperti ini dengan asli dari teman-teman yang adik-adik kita di daerah-daerah sendiri Lubuk dan sekitarnya. Sistem kerjanya gimana nih Mas? Dan maksudnya bukan sistem kerja ya, sistem perekrutan dulu nih. Jadi misalnya ada sanak sedulur nih, wong linggau. Iya. Wong linggau Nak pegawai ke sini. aku nak nyari susah nyari gawe, tiba-tiba pas lagi nonton pojok, nah Pak, aku Pegawai ke sini. apa yang nak dilakukan oleh dia gitu. Untuk kepada dulu kita untuk melakukan seperti biasa, mungkin menyiapkan lamaran pekerjaan. Nanti kita certain nih, berdasarkan skill masing-masing. Misalnya ada dulu kita di bidang keamanan nih, security contohnya. Mungkin kita cari penempatan security, baik itu di kota Lubuk Linggau tersebut atau di daerah-daerah lain. Karena kita kita bukan hanya di Lubuk Linggau. Jadi pada SIM-nya ya, yang tadi udah disebutkan ya. Ada di Muara ini mendengar sama di Jambi. Nanti kalau mungkin ada dulu yang masih bujang, bisa kita tekanan jauh biar sering merantau kan. Jadi pengalaman ya. Kamu masih bujang. Ini masih bujang gitu. Masih bujang dulu ya. Tidak pasti harus bujang. Iya. Sudah bisa ya. Perusahaan-perusahaan sini yang membutuhkan ya tidak jauh dari itu ya kita akan menempatkan teman-teman. Jadi ini untuk semua kalangan ya, maksudnya Betul. laki, perempuan, Ya. sudah menikah atau belum menikah, yang senang nyari gawe, Iya benar. itu bisa. Betul. Terutama skill. Jadi Oke. pokoknya di situ dia pintar akuntansi. Oke. Ada perusahaan membutuhkan akuntansi, ya sudah. Kita rekrut, kita memberikan seleksi, tes, terus kita berikan ke perusahaan. Perusahaan menerima, alhamdulillah. Karena perusahaan sendiri tidak mungkin dia memberikan pelatihan atau memberikan aturan sendiri. Dan ada benefit sistem, apalagi dengan aturan pemerintah tahun 2025 itu diharapkan baik instansi pemerintah maupun dari instansi swasta mengambil tenaga-tenaga yang tenaga skill media yang lulusan SDM dan tidak lepas dari perguruan tinggi itu di outsourcingkan. Jadi menutup tenaga lepas mereka ketika kita tampung di perusahaan ini supaya mereka ada naungan dan tanggung jawab masuk ke perusahaan ini. Itu ceritanya. Ini aku nanya. Boleh gratis nanya. Iya. Koleksi bisa. Ini ada yang pengen melamar ke sini, tapi mereka ini belum punya skill. Nah, atau di sini mereka dilatih dulu, atau emang langsung dimasuk ke kalau ada lowongan kerja langsung masuk ke sana tanpa dilatih atau dilatih dulu. Kita ini kan sekarang bakal seperti itu Pak. Iya. Jadi kita kalau ada beberapa dulu kita nih yang belum memiliki skill yang mumpuni, kita bakal latih dulu training. Iya, ada training. Mungkin kita misalnya sudah ada penempatan di suatu perusahaan, kita mungkin pekerjakan di tempat tersebut, tapi sistemnya training gitu. Biar dia mengasah skill dulu skillnya ada nggak? Jadi new graduated yang baru-baru lulus kadang kan skill belum mampu nih. Ya, tapi secara intelektual agensinya dia mampu gitu, punya skill, punya ini kelihatan anak ini cocok nih ke bidang teknik. Ya sudah, ada perusahaan yang membutuhkan operator pokoknya gitu. Ya mereka training. Nah mungkin tuh kita serahkan dia, saya ahli begini, nah punya spesifik. Nah disinilah masa training ini kita dari perusahaan juga memberikan seperti itu.
Jadi silakan kita tempatkan. Dari pokoknya 5 orang, ternyata semuanya memenuhi syarat. Situ diizinkan. Gitu. Kalau dia tidak memenuhi syarat, kita lemparkan ke tempat lain yang sesuai dengan dia kemampuannya ke administratif, walaupun ke bidang teknik. Itu Kesana. Iya. Jadi supaya orang mendaftar dia, waduh kok nggak ada. Enggak, kita akan tempatkan dia pada porsinya nanti. Ya. Seperti itu. Kalau seandainya ini Mas Dana, ada yang sudah punya skill nih, misalnya dia sudah ada sertifikat satpam atau sudah dia sudah pernah menjadi OB atau gimana, atau sudah bekerja di perusahaan mana gitu kan. Nah dia sudah nganggur nih misalnya, dia mau masuk ke sini, masuk lamaran ke sini itu bagaimana? Wah, lebih enak lagi ya. Sudah ada skill ya. Enak penempatannya. Langsung didatangkan, langsung direkrut lah ya. Direkrut di perusahaan yang itu kan sudah kita rekrut. Seperti ada beberapa perusahaan itu menginginkan menginformasikan kalau kami butuhkan sekitar 30 orang atau 17 orang bagian ini. Oh siap. Nah dari situlah insya Allah mulai walaupun kita baru tapi kita kan punya pengalamannya dan kita nggak lepas dari kerjasama dari pihak tenaga kerjaan, tidak lepas dari beliau juga, sehingga kalau ada role dari PLK ini kita bisa dihentikan. Misalnya ini Mas Dana, mereka semua mau nih, sudah punya skill nih, sudah mau masuk ke sini misalnya, itu dipungut biaya administrasi atau gimana? Tidak ada. Nggak ada. Gitu. Seperti kemarin itu kami ada informasi welder ya. Welder itu tukang las. Nah, ada suatu perusahaan perkapalan walaupun kita nggak ada kapal mungkin takutnya nanti katinting atau ada perusahaan itu yang di luar dari kita provinsi sebelah. Kita tahu itu ada perkapalan besar dia butuhkan welder. Nah, kita tidak terima. Karena dia punya skill welder. Nah, syukur-syukur nanti kalau suatu saat dia punya skill bisa welder submarine atau bawah laut, wah itu sangat banyak perusahaan yang di ini. Nah, seperti contoh itu. Nah, sebenarnya sekarang welder itu kita butuh berapa? 15 nggak salah. Iya, 15 orang di kapal. Nah ini sistemnya seperti apa nih Mas Dana sama Bro Reksi? Misal contohnya gini, ada orang yang ingin dapat pekerjaan begitu, dia masukin lamaran pekerjaan begitu ya, udah masukin lamaran pekerjaan, lalu diterima di perusahaan tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Misalnya, jadi bekerja dengan siapa nih? Bekerjanya masih dengan Grace Strategy System atau dengan perusahaan? Jadi mereka itu sebenarnya bekerja dengan siapa gitu? Jadi modelnya begini, ini kan outsourcing. Mereka itu kan ada harian lepas biasanya. Di sini aturan pemerintah tidak boleh ada harian lepas. Jadi kalau ada harian lepas dia kan bingung. Perusahaan itu saya bilang dari sejak awal, perusahaan hanya memikirkan produktivitas hasil. Nah, sehingga kalau dia rekrutmen di sini, dia akan memikirkan semua rekrutmen akhirnya kan terhambat nih. Nah, diperlukan outsourcing. Outsourcing inilah yang bertanggung jawab kepada karyawan ini bekerja untuk produktivitas mereka. Segala sesuatu yang terjadi di sini tanggung jawab. Gitu. Iya, itu namanya outsourcing. Bahwa naungan kami gitu, perusahaan itu seperti itu. Kita pihak ketiga ya. Pihak ketiga. Jangan sampai nanti salah saudara bingung sebenarnya ini aku ini pegawai sama siapa? Tetap pegawai kepada dalam perusahaan kami ke perusahaan itu dia berganti perusahaan itu dengan produktivitas. Kalau dia nggak sampai mencapai produktivitas yang diinginkan dia berhak mendapat punishment. Tapi punishment itu disampaikan kami yang punishment mereka. Oh kamu tidak cocok ke bidang lain. Nah digantilah kami bertanggung jawab nanti tenaga lain. Apakah ada sanksi-sanksi di kemudian hari? Misalnya ada seseorang yang bekerja di perusahaan tertentu melalui Grace Strategy begitu. Apakah ada sanksi-sanksi, ada sistem kontrak seperti itu dengan Grace Strategy sendiri, bukan dengan perusahaan tersebut? Jelas perusahaan itu kan kontrak kami dengan perusahaan. Iya, jadi itu sebagai tenaga kami diberikan untuk kegiatan produk perusahaan ini. Jadi saya ada kontrak dengan partnership dengan perusahaan. Tanggung jawab tenaga adalah kami. Jadi ibaratnya kalau dulu kan perusahaan itu ada perusahaan, ini kami membuat partner.
seperti perusahaan itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi yang penting jangan nyamperin dulu lah ya. Sebenarnya kita lihat aja nih. Ini pegawai sama siapa? Akhirnya dulu masukin dulu lah ke sini. Seperti contoh di rumah sakit. Rumah sakit semua klinik servis itu kan bukan tenaga nyawa. Betul. Iya. Itu sampai kami. Jadi kami juga pengalaman pernah di Jeneponto, salah satu di Sulawesi Selatan itu menggunakan PLTU. PLTU itu membutuhkan tenaga welder aja 150. Nah, terus kemudian tenaga pembantu dari tenaga asingnya itu 2 orang sejumlah 300. Nah, itu harus pihak ketiga. Nah, perusahaan inilah yang menaungi harus begitu. Nah, seperti ini. Tentunya pemahaman yang harus diberikan kepada teman-teman sedulur-sedulur kami bahwa kita menyalurkan tenaga kerja kepada mereka dalam untuk perusahaan sebagai meningkatkan produktivitas perusahaan itu sendiri. Nah, untuk Grace Strategy System sendiri ini berdirinya kapan ini? Tanggal 17 Agustus 2020. Oke, pas lagi hari kemerdekaan. Semangat Berarti semangat banget. Iya, juga memerdekakan masyarakat. Asal dari impor dari Jawa. Iya. Ini karena kebanyakan dari Jawa. Dari sini saya punya skill dari sekolah jauh kembali ke harus majukan negara. Daerahnya kembali. Memberdayakan. Iya. Ini loh, berarti Grace Strategy System ini banyak orang yang belum tahu, kan? Nyari gawean itu susah. Masa lamaran sini, pasti kan kadang tidak dipanggil, kadang belum ditolak. Kan? Jadi kalau sudah ada tempat wadah, ngapain gitu? Ya kan sibuk-sibuk cari kerja di sini, ada wadah yang bisa menyalurkan. Kami harapkan perusahaan-perusahaan baik itu rumah makan, instansi pemerintah yang bergerak di bidang baik jasa maupun produksi daripada pusing informasikan kepada kami untuk kami siap menyalurkan teman-teman tenaga daripada mereka mencari tenaga kerja harus training semua habis waktu produktivitas mereka terhambat itu sebenarnya ini loh betul ya sesuai dengan apa yang dengan aturan pemerintah yang ditetapkan. Begitu. Berarti Grace Strategy System ini mempermudah. Jadi perusahaan-perusahaan daripada sibuk nyari lowongan pekerjaan ini, terus bekerja sama sini ya. Ya, kalau skillnya. Iya. Nah, untuk perusahaan kita sendiri, Grace Strategy System, kita udah bekerja sama partnership kita untuk perusahaan di Kota Lubulingga udah berapa banyak ini? Ya, alhamdulillah sih kebanyakan kami dari luar. Oh, dari luar malah. Iya, justru inilah harus menjadi nilai tambah. Oh, ternyata orang Lubulingga ini dari luar berani bersaing gitu. Mereka biar di sini sendiri biar tahu warga kami ternyata lebih nilai. Kita nanti lambat laun teman-teman di sini mengambil sendiri ya walaupun ada yang belum begitu banyak tapi justru banyaknya keluar. Banyak. Iya. Jadi itu untuk semua ini ya posisi ya maksud saya dari udah dibilang tadi dari keamanan ke saat ini banyak keamanan dan cleaning service. Nah, terus beberapa tenaga administratif. Yang sifatnya di luar itu, tapi di dalam kami hanya beberapa orang. Nah, ini ada titipan pertanyaan dari netizen. Yang titip pertanyaan untuk pojok gitu ya dari official Facebook dan juga Instagram kita. Mereka bilang di Grace Strategy System ini ada nggak penyaluran untuk tenaga pekerja untuk luar negeri gitu. Apakah sama seperti itu atau enggak? Jadi karena jangan sampai miskonsepsi mereka pikir ini buat TKI untuk luar negeri juga atau seperti apa gitu. Kami lagi menjajaki. Kami berusaha bekerja sama dengan ini kebetulan ada teman-teman kami yang berhubungan dengan luar negeri. Kami karena masih baru, kami harus benar-benar untuk menyalurkan partnership lah. Itu juga selektif sekali ya. Selektif sekali. Jangan sampai salah nanti. Kita harus teman-teman bahwa dengan saudara-saudara dulur kami dari Lubulingga itu harus punya anu sendiri dong. Derajat sendiri untuk berangkat depan ke sana. Itu yang kami inginkan. Kami akan berusaha. Insya Allah sudah ada ininya. Cuman kami harus ada beberapa hal yang harus kami lakukan. Jadi bertahap ya. Bertahap. Dukungan dari
pojok inilah nanti. Iya. Insyaallah bisa berdampak. Karena niatnya baik juga ya, Nah. membantu mempermudah begitu ya. Kalau sudah nonton pojok nanti tuh banyak Nah, Iya. kita doakan. Kan ada sih kami teman-teman kami yang sudah di luar, terutama memegang perusahaan, salah satu perusahaan dan pejabat-pejabat yang ada di luar negeri sudah berkomunikasi kepada kami. Ya, lebih lanjut apa yang harus kami Siapkan gitu. Kalau sudah siap kan berarti kami harus sudah siap. Siap. Karena yang penting juga keamanan, kenyamanan itu juga jadi hal yang perlu diperhatikan juga begitu ya. Gitu. Nah, Malwin, satu lagi. Oh, ya. Boleh lebih dari itu boleh. Netizen lagi nih ya. Apa nih? Misalnya nih, Bro Nexi, kalau seandainya ada yang mau melamar nih, tapi dia pengen, tadi kan bisa dioper ke luar kota misalnya. Kalau seandainya dia mau memilih, misalnya saya pengennya di Linjau aja kerjanya, itu bisa nggak sih memilih kayak gitu? Sangat bisa, Pak. Sudah bisa ya? Sangat bisa ya? Ya, sudah bisa. Karena kita nanti tunggu dari rekan kita, perusahaan atau institusi kita yang membutuhkan posisi tersebut. Misalnya ini dia punya keamanan ya kan, di salah satu perusahaan. Oh, kami mungkin bulan depan gitu butuh 5 orang, mungkin kita arahkan ke sana. Walaupun dia melamar hari ini, nanti kita database kita pegang, ada beberapa pelamar pekerjaan, baik itu jasa pengamanan, cleaning service, dan sejenisnya kan. Itu kita pegang database mana yang misalnya dia mau keluar kota, mau meninggal, gitu. Itu nanti kita bakal panggil lagi. Kalau ketika sudah siap, baru kita mendapat pekerjaan. Jadi kalau sana memang ada dari yang lubuk lingga, perusahaan lubuk lingga yang pengen, baru bisa. Bisa, nanti kita pegang database-nya kan. Nah, jadi bisa request yang mau ambil. Ya kan Grace juga punya rekanan ya. Iya, Seperti ada progres dari pemerintah seperti peningkatan swasembada pangan. Ada satu perusahaan itu bikin membuat ladang pangan jagung semua itu kami sudah berpartnership. Tinggal readingnya, perlukan tenaga kerja apa, ya nggak sedikit dan sangat ribuan hektar ya gitu. Nah itu kan kita ya bisa dikatakan padat karya. Nah inilah kita butuhkan skill di sini ada apa SMK pertanian, ada ini. Apa salahnya dong? Iya. Ini loh Linggo dan sekitarnya kita tingkatkan dukungan pemerintah. Kebetulan ada lahan yang sudah membentuk partnership. Oh gitu. Iya, tinggal nanti insya Allah tahun depan mulai leading. Sabar menjadi. Iya. Berarti bisa kita menjadi artis. Ayo. Bener kan? Iya kan? Ini kan skill kan? Iya kan skill. Kalau sendiri kami masih lamaran pekerjaan. Siapa tahu dari produksi. Iya benar ya. Casting gitu ya. Oke, Bro Rexi, Mas Dana sebenarnya masih banyak sekali hal yang bisa kita bahas, tapi waktu juga ini memisahkan kita nih. Tapi sebelum kita berpisah, bisa diinformasikan kepada sanak sedulur di pojok untuk mengirimkan lamaran pekerjaan begitu, itu kemana nih alamatnya? Kita bisa via email atau langsung datang ke office kita, Pak. Itu kita di Petanang, di sebelah lagi depan Tahu Sumedang, arah Krukit. Dulu kita kalau biasa masih tahu lah. Ada rukun. Platnya kelihatan Iya. besar. Jadi mudah, saudara-saudara nak nyari kantor ini lewat terminal dikit. Terminal Ya. sedikit. Ya ada Tahu Sumedang depannya, ada Grace Strategi System. Ada gambar ayam. Ulang ya. Seperti lagunya Ari Lasso. Terbang seperti itu. Oh iya. Nah kalau untuk kirim ke email bisa diinformasikan ke sanak sedulur. Ya. gracestrategisystem@gmail.com. Oke. Nah kalau Udah. udah. Grace Strategi System @gmail.com. Ada di sini di bawah sini. Tinggal baca. Oke, Mas Dana, Mas Rexi, mungkin bisa dari Mas Dana dulu kali ya. Apa harapan kedepannya untuk Grace Strategy System ini? Harapan kami ke depannya bisa menjadi partner yang lebih luas kepada perusahaan-perusahaan sekitar khususnya Lubuk Linggo dan pada umumnya seluruh syukur-syukur bisa ke luar negeri untuk memberikan
tenaga-tenaga skill yang dari asli sedulur-dulur kita dari Lubuk Linggau dan sekitarnya menunjukkan skillnya ke dalam maupun keluar, sehingga teman-teman dulur-dulur kami menjadi orang yang dikenal. Betul. Ini sekalian promosi Linggau. Iya. Ke daerah Linggau Musik Erasmus. Nah, Bahwa kita tuh punya SDM yang berkualitas juga gitu kan, kompeten. Itu Mas Reksi, Bro, silakan. Harapan untuk Grace Strategy System ke depan. Harapan untuk Grace System sendiri, yang pastinya kita pengen membantu lebih banyak masyarakat, terutama masyarakat Lubuk Linggau. Oke, pokoknya sederhana be, yang penting Sederhana. membantu. Iya, benar. Simple. Dosa terlalu banyak ini pecah onak nyalon. Iya. Emang tujuannya membantu. Tujuannya membantu. sudah ya Pak. Iya, sudah lewat itu. Bukan nulis di awal. Iya. Oke, ada lagi Bang Yani? Sudah Sudah. kayaknya. Eh, Nggak tahu. Kalau sudah balik lah. Bro Reksi, Mas Dana, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Pojok. Semoga harapan dari Grace Strategy System bisa terlaksana. Niat baiknya untuk warga kota, masyarakat kota Lubuk Linggau, Musik Erasmus Nusantara bisa terrealisasikan dengan baik. Amin. Amin. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan warna baru dari Grace Strategy System. Terima kasih. Ayo Mas Yadi, tutup dai. Lah, tutup lah. Oke, pemirsa Pojok, demikianlah Pojok episode kali ini bersama Grace Strategy System. Ada Mas Dana dan juga Bro Reksi. Aku Om Alvin. Aku Mengyadi. Sampai ketemu di Pojok Podcast Koja Wong Ite. Episode berikutnya. Bye. Pojok Podcast Koja Wong Kite.